Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Balai Bandung, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika, semester 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dan juga struktur mikroprosesor untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Pemrograman tingkat rendah. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Nama saya Siva Rahmawati. Ada teman saya 3. Yang pertama ada Herlin, yang kedua ada Nirmala, dan yang ketiga ada Tiana Rizky. Yang pertama ada struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Selanjutnya, fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen dengan bagian dari struktur. Fungsi dari masing-masing struktur yang terbagi di atas dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada input device atau alat masukan, perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Input device memiliki 2 jenis, yaitu perangkat input langsung dan juga perangkat input tidak langsung. Yang kedua ada output device atau alat keluaran, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy yang dapat dicetak ke dalam kertas, soft copy yang dapat ditampilkan ke dalam monitor, ataupun bisa berupa suara. Berikut adalah macam-macam dari output. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada printer atau mesin cetak, yang ketiga ada speaker, yang keempat ada proyektor, yang kelima ada CD atau DVD room. Yang ketiga ada I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui ports ini. Dan yang keempat ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 fungsi operasional, yaitu ALU dan CU. ALU atau Arithmetical Logical Unit ini berfungsi sebagai pengolah data, sedangkan CU Control Unit ini sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima adalah memori. Memori ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan program yang diolah untuk sementara waktu, dan memori eksternal berupa ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna untuk tempat penyimpanan informasi pada saat komputer dihidupkan. Selanjutnya yang keenam ada database, yaitu jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar database ini dapat menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri di atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang kedelapan, control bus, digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses data bus dan address bus, terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Selanjutnya ada penjelasan mengenai mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan singkatan dari prosesor biasa yang juga disebut CPU atau Central Processing Unit. Mikroprosesor berbentuk komponen chip yang berukuran kecil dan berkecepatan gigahertz. Satu buah mikroprosesor mempunyai 3 komponen, di antaranya 1. ALU atau Arithmetic Logical Unit, merupakan sistem yang melakukan operasi perhitungan atau aritmatika kemudian operasi logika. Yang kedua, register unit, sebuah memori sebagai lokasi penyimpanan data sekaligus lokasi untuk menyimpan hasil operasi. Yang ketiga, control unit,
Kerja CU ialah mengatur aliran data bus dan alamat bus, yang selanjutnya juga mengatur sinyal yang berlokasi pada bus pengatur. Sekian penjelasan dari kami Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat membantu Anda sekalian dalam memahami struktur komputer juga struktur mikroprosesor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.